Hai dan kembali lagi di Autonet Max dengan Audi. Ya, seperti kita tahu ya, beberapa merek Inggris tuh memang diakuisisi sama banyak pihak. Salah satunya ya merek Tiongkok itu loh yang mengakuisisi merek Inggris dan masih ngaku-ngaku Inggris. Tapi ada juga satu merek Inggris yang diakuisisinya sama merek Eropa juga, sama Jerman. Tahu dong siapa? Ya, sekarang kita bicarakan Mini Cooper. Ya, seperti kita tahu ya, Mini Cooper itu pertama kali diakuisisi BMW tahun 90-an akhir, dan model pertama mereka, si Mini Cooper Classic itu muncul di tahun 2000. Nah, 20 tahun lebih ya, kurang lebih ya, setelah kemunculan pertama kalinya tuh, setelah sempat mati suri, BMW akhirnya memberikan penyegaran kepada generasi ketiganya dari Mini Cooper. Jadi, yang kita bahas kali ini adalah versi LCI atau versi facelift dari Mini Cooper MK3, dan yang kita dapetin versi Cabrio. Atapnya bisa dibuka. Gimana driving impressionnya dan beberapa peritilannya? Check it out di video ini. Ya, sekarang kita bahas sedikit mengenai eksteriornya. Dikit aja ya, soalnya detailnya udah pernah dibahas sama gua dan Hilsat waktu di dealer ya, di video ini nih. Nah, eksteriornya sekarang dia apa ya? Di restyling ulang. Jadi kalau dulu kita lihat banyak yang pakai detail-detail chrome, sekarang itu dia pakai detail piano black dan kumisnya tambah gede ke bawah, jadi kayak cambang gitu. Beberapa titik sih bikin dia kelihatan lebih sporty dan lebih modern ya. Tapi di beberapa titik lagi menurut gua sendiri pribadi, kesan mininya tuh jadi berkurang, karena kalau kita ingat Mini klasik atau mobil-mobil Inggris klasik itu identik dengan chrome, grill chrome, bilah-bilahnya chrome juga. Itu biasanya nafasnya mobil Inggris. Tapi ini jadi, bisa gue bilang ini BMW kecil yang stylish gitu loh jadinya tuh. Konsepnya berubah. Tapi ya tetap punya ciri khas sebuah Mini, ciri apa ya namanya, ciri ikoniknya, ciri pop stylenya, dan apa ya, menariknya itu loh tetap ada juga. Plus bannya, peleknya seperti yang gue bahas di detailnya juga, itu dia sekarang sudah pakai 19 inci dengan profil ban yang agak unik, 205/40, tipis profilnya. Untuk interiornya, sebenarnya napas luarnya juga diterjemahkan ke dalam interiornya. Jadi sekarang trimnya tuh kalau kalian ingat dulu tuh lebih banyak yang ada kayak chrome-chrome-nya, sekarang jadi piano black semua. Cuman ada beberapa detail yang gue nggak demen. Contoh, ini nih tombol ininya gue bilang cheapo ya, murah ya tuh. Jadi flimsy gitu, terus dipegangnya licin-licin gimana gitu plastiknya. Biarpun piano blacknya bagus gitu, tapi gue prefer yang lama yang bulat, lebih bagus aja gitu kesannya. Dan elemen klasiknya pun jadi lagi-lagi berkurang, jadi lebih modern. Karena sekarang speedometer udah bukan klasik 2 buletan gitu, sekarang dia pakai LCD display, ada di tengah-tengahnya MID-nya 5 inci dan kombinasi jarum di kanan kirinya. Plus sekarang si iDrive-nya ini di tengah-tengah itu dia pakai layar yang sedikit lebih besar, 8,8 inci. Cuman tetap ya, gue menantikan layarnya Mini tuh di tengah ini bulat sepenuhnya. Keren pasti, asli keren. Kalau kalian ingat Mini dulu kan dia ada apa ya namanya ya, indikator kecepatan ya, jarumnya di pinggirannya. Cuman tetap nih, elemen tengahnya kan bulat. Bisa dong bikin layar bulat custom gitu, cakep jadinya. Nah, langsung saja kita ke menu utamanya, yaitu drivingnya seperti apa. Drivingnya kita bahas posisi duduknya dulu. Posisi duduknya ya seperti halnya sebuah Mini. Jujur ya, kalau kalian antusias, wajib kalian cobain mobil ini. Karena gimana pun juga dia menawarkan sensasi mengemudi yang berbeda sama mobil lain. Mereka nyebutnya go-kart feel, dan gua tanda kutip keracunan juga. Posisi duduknya itu rendah, dan kursinya tuh istilahnya apa ya,
ngeplak, alah susah. Nyeplak ke badan gitu loh. Jadi badan tuh nggak gerak-gerak banyak gitu karena ini bolster supportnya bagus kanan kirinya. Duduknya rendah, kaki agak menjulur ke depan ala-ala mobil-mobil tahun 90-an yang pendek, yang ceper-ceper gitu. Terus waistline tinggi, garis bahunya itu tinggi, jadi lu agak terbenam di dalam. Visibility ya it's a mini lah. Sebenarnya sih jujur aja agak berkurang karena gimana pun juga pilar agak tebel, ke belakang juga dia agak kurang. Tapi sensasi naik mobil yang kecil compactnya itu tetap kerasa di Mini Cooper terbaru ini. Plus setirnya bahannya juga enak nih, bahan kulitnya. Ininya juga apa ya, meaty ya, berdaging alah. Enak digenggamnya, ditambah jahitan-jahitan yang bikin dia tetap kelihatan sporty. Pengaturan kursi tapi sayangnya masih manual semua. Jadi baik dia naik, maju mundur, dan recline-nya semuanya masih manual. Kalau kalian nyari yang elektrik, itu cuma adanya di Countryman sama di anak dugem si Clubman. Cuman balik lagi ya, untuk mencari posisi duduk yang ideal di sebuah Mini Cooper itu mudah, regardless ukuran badannya. Gue nggak tahu, Grady mungkin ya agak susah ya. Tahu gitu yang review dia. Nah, di MK3 atau di generasi ketiga LCI ini juga dia mendapatkan improvement yang lumayan dalam segi safety. Karena sekarang dia ada kamera ya di balik spion tengahnya ini. Itu dia berguna untuk city brake. Jadi kalau di di jalanan biasa dengan kecepatan minimum tertentu, itu dia bisa ngerem sendiri kalau di depannya ada objek. Gue gak bakal coba, lo jangan ngarepin gue akan coba gitu ya. Dan dia juga sudah punya lane departure warning. Jadi kalau kalian di jalan tol gitu ya, ibaratnya ya lagi cruising, dia akan baca marka jalan, dan kalau kalian agak keluar dari marka jalan, setirnya tuh getar-getar. Kesannya kayak nggak dispuring mobilnya, kesannya. Cuman enggak, itu warning, men. Tadi juga gue kaget, mobilnya nggak dispuring ya? Oh enggak, ternyata itu warning. Ya jadi overall sih safety-nya jadi on par sama kakaknya, sama si BMW. Nah, kalau ngomongin soal kekedapan ya gue pernah nyoba beberapa roadster lah ibaratnya atau cabriolet. Itu memang kekedapan tuh tidak menjadi virtue utamanya, dia tidak menjadi kekuatan utamanya. Karena dengan atap yang kanvas seperti ini, berisik, sumpah berisik. Cuman ya balik lagi ya, ini kalau lu buka gitu di tengah pegunungan atau pantai gitu kan, mau sunbathing, gue udah gak perlu sunbathing, gue sepedaan terus hitam nih. Itu style over function lah, udahlah, lu nggak peduli seberapa berisiknya, tapi yang penting keren, men. Lu pakai kacamata hitam, baju Hawaii, duduk ambil begini, Italiano, salah mobil. Itu udah cocok banget, bener-bener dapat auranya si cabriolet ini. Nah, sekarang kita bahas poin terkuat dari sebuah Mini Cooper, handling. Ya, handling tentu saja nggak bisa lepas dari sasis dan suspensi ya. Tapi kita bahas setirnya dulu. Setirnya gimana? Akurasinya gimana? Akurat, benar-benar akurat. Itu yang gue jatuh cinta sama Mini Cooper tuh gara-gara nih ya setirnya. Kameramen kejedot tuh tadi. Akurasi setirnya tuh bagus banget. Mobil tuh benar-benar kerasa kaku, kerasa planted. Dan gue berani bilang mereka memberikan satu perubahan yang menurut gue lumayan bagus. Dalam artian suspensi baru si MK3 facelift ini itu jadi jauh lebih refined, jauh lebih tanda kutip ya empuk buat ukuran sebuah Mini Cooper. Sehingga menurut gue nih orang nggak yang bisa mengakses mobil ini jadi lebih banyak. Lebih banyak orang yang bisa suka mobil seperti ini karena sekarang suspensinya jauh lebih nggak kasar gitu loh. Kalau dulu tuh kalau orang pada bilang Mini Cooper tuh gubrak-gubrak, bener, nggak salah, fun tapi gubrak-gubrak. Yang ini nggak, ini dia suspensinya masih bisa meredam dengan baik, tapi juga di satu titik kekakuan mobil, feeling napaknya gitu ya, stabilnya di kecepatan tinggi juga masih bisa lo dapetin. Plus kelincahan sebuah go-kart feel itu juga masih ada nih. Wow. Itu kenapa kalau lu petrolhead, lu harus coba minimum sekali seumur hidup mobil-mobil kayak begini. Nah, sekarang kita bahas
yang paling menarik dari si Cooper S, mesinnya. Jadi mobil ini dia pakai mesin 2000 cc 4 silinder. Kalau yang 1503 silinder itu cuman ada di versi non S-nya. Yang ini versi S. 4 silindernya itu menghasilkan tenaga kira-kira 192 HP dan torsi 280 Nm. Itu torsinya ada sejak RPM 1350. Bayangin, mobil yang panjangnya ya, itu di bawah 3,8 meter dengan torsi 280. Larinya kayak gimana? Gini aja deh, akselerasinya tuh 6,7 detik untuk 0 sampai 100. Contoh, kameramen, pegangan. Intinya sih ya, dengan performa seperti ini, lu pakai harian cukup. Karena kembali lagi ya, dengan si drive mode-nya ini ada 3 drive mode, minimalism, green, terus dia ada yang mid, dan dia ada sport. Kalau sport, kita ganti ya, respon gas, respon engine, dan steer itu jadi jauh lebih berat. Itu bikin apa ya, fun-nya tuh berlipat ganda. Tapi ada tapinya nih, ada yang gue mau sorot sedikit. Gue nyobain mobil ini udah lumayan lama ya, sekitar 4 hari sampai 5 harian gue nyobain mobil ini. Dan ternyata untuk pertama kalinya gue nggak terlalu suka feeling setir berat. Karena setir beratnya menurut gue agak apa ya namanya ya, artificial. Nggak linear gitu loh. Jadinya beratnya tuh. Kayak kalau lu gerakin gini berat, lu gerakin agak kencengnya juga berat. Harusnya dia ada perbedaan dikit dan kayak jadi fake jadinya kalau menurut gue sih. Sayangnya di mobil ini dia tidak ada customization untuk driving mode-nya. Kalau ada customization untuk driving mode-nya, feeling setirnya itu jauh lebih enak di mid ternyata. Tapi feeling gasnya dan respon engine-nya jauh lebih enak di sport. Andai saja itu bisa di-customize sehingga kita bisa dapetin best of both worlds-nya dari handling dan performa mesin. Nah, sekarang kita cobain mode sportnya. Siap ya, ini kecepatan sekitar 40-an. Kameramen pegangan, jangan sampai kejedot. Suaranya ya, ini 120, 130-an. Udah cukup. Jadi memang dia ada lag turbonya, karena dia 2000 cc turbo. Tapi begitu dia masuk, wah, nariknya 6 detik itu nggak bohong. Dan mulai ada bau-bau gosong nih kayaknya. Kecium kan kameramen? Intinya kalau sport itu udah apa ya, adrenalin tuh keluar gitu loh. Sensasinya itu tambah wah. Cuman ya balik lagi yang seperti tadi gue bilang, andai setirnya bobotnya lebih natural dikit, wah pasti perfect, bener-bener perfect. Udah kesimpulan. Taruh dulu. Jadi kesimpulannya si Mini Cabrio S ini apa sih? Nah, kalau kalian mencari sebuah mobil yang apa ya, tampil atraktif, funky, pop icon, biarpun memang elemen-elemen klasiknya menurut gue sih ya agak berkurang, mobil ini pas banget buat kalian. Ditambah lagi, suspensinya sekarang jadi jauh lebih empuk dibandingin versi sebelumnya yang agak gubrak-gubrak yang bikin orang nggak mau coba Mini. Ini jadi lebih accessible untuk lebih banyak orang mencoba Mini Cooper dan menikmati sebuah go-kart feel-nya Mini Cooper. Dan kembali lagi, dengan pilihan atap Cabrio-nya ini juga, ini pas banget buat kalian yang memang suka cari perhatian. Warnanya funky, modelnya ikonik. Kurang perhatian apa lagi sih mobil ini? Cocok banget buat kalian. Jadi kira-kira itu kesimpulannya. Dan baik lagi ya, thank you udah nonton. Kalau ada komen, saran, kritik, monggo tulis di bawah. Kalau kalian belum subscribe, silakan subscribe Autonet Max dan klik tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video terbaru dari Autonet Max. Thank you udah nonton. Audi ngopi lagi. Bye. Yuk jalan yuk. Oh tutup dulu ya.